donatur bilang kasih Agus, donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus, kan donatur yang punya uang itu. Jadi kok pergi tanya donatur itu mau dibawa kemana itu uang? Saya dengar serem juga. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Mungkin Bang Densu di sini buka suara karena sudah diinfoin sama para donatur dan pengacaranya. Kalau dengar penjelasan dari Bang Densu, katanya sih mengerikan. Wah, apa nih mengerikan apa nih kira-kira ya kan? Apakah uang itu memang udah nggak bakalan dikasih lagi ke Agus atau gimana gini Bang? Nah kita nih bertanya-tanya nih, apakah para donatur ini udah muak dengan persoalan ini yang semakin nggak tentu arah gitu atau gimana gitu. Kalau menurut gua sih ada kemungkinan para donatur ini udah muak ya guys. Karena mungkin masalahnya kasus donasi ini harusnya sudah mendekati perdamaian ya. Tapi semakin kesini bukan malah mendekati perdamaian gitu, tapi malah memperpanjang permasalahan gitu. Dengan hadirnya si AL ini gitu loh, kuasa hukum baru dari Agus. Dan bodohnya si Agus ini kenapa gitu loh mau dijadikan boneka gitu loh. Mau diajak ke sana ke sini. Nggak tahu lagi apa yang ada di pikiran si Agus ini ya gengs. Sampai Bang Densu ini udah kesel lah gitu. Makanya kenapa sekarang Bang Densu itu pamit mengundurkan diri dari permasalahan uang donasi Agus ini gengs. Karena udah pusing, udah mau didamaikan tapi malah diperpanjang lagi. Dan serunya lagi gengs, saksi ahli pidana yang disiapkan oleh Kak Novi itu udah angkat bicara gengs soal laporan Novi ke AL. Dan saksi ahli pidana ini mengatakan kalau si AL ini sudah bisa dipidana gengs. Apakah Novi seorang pelacur? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara. Karena gini gengs, bukti-buktinya itu bukan hanya di video saja gitu. Nanti akan ada penjelasannya gengs. Kalau menurut gua alasan si AL ini mau pergi ke Singapura, katanya mau cangkok ginjal atau apalah gitu kan. Itu kalau menurut gua itu cuman alasan dia aja gengs, untuk menghindari perkara ini. Karena dia tahu perkara ini bakalan naik gitu. Mana ada orang mau berdamai limpahkan kuasanya ke orang lain untuk mentambah memperkeruh. Kacau itu namanya. Ya kocak ya kan. Iya, bukannya mendamaikan ya kan, tapi malah diperkeruh gitu kan. Bang Densu juga mungkin udah kecewa ya sama Agus karena udah nggak bisa dibilangin lagi ya kan. Bang Densu ini sebenarnya kasihan sama Agus. Bukan Bang Densu aja, semua mungkin kasihan ya sama Agus. Tapi yang dikasihani nggak tahu diri gitu loh. Harusnya si Agus ini yang bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Nggak usah diperpanjang lagi. Ketika si Eva mundur dapat pengacara baru, bukan malah mendamaikan tapi malah memperpanjang lagi. Disinilah Bang Densu ini kesel gengs. Dan akhirnya Bang Densu pamit dari permasalahan Agus ini. Dan dia udah berjanji nggak akan ngebahas si masalah Agus ini. Tapi jika ada perdamaian, dia siap membantu. Dan kalau tidak ada kata damai, dia menyatakan tidak mau tahu lagi soal uang donasi itu. Dan dia udah pasrah lah, para donatur ini mau dibawa kemana uang itu. Mau diserahkan ke Agus silakan, mau enggak silahkan. Kata Bang Densu tadi, donatur ini udah punya ancang-ancang berbahaya gitu terkait duit donasi itu. Mungkin para donatur ini udah nggak pengen lagi uang itu kembali ke Agus gengs. Ya karena mungkin udah pusing ya. Karena si Agus ini udah nggak bisa dibilangin lagi. Sekelas kementerian aja dipermainkan ya kan. Kalau yang gua tangkap dari kata-kata Bang Densu sih kayaknya para donatur ini sudah mempersiapkan uang itu nggak bakalan diberikan ke Agus gengs. Dan Agus terancam tidak mendapatkan uang itu kembali. Tapi walaupun adanya perdamaian, uang itu juga nggak akan dikasih gengs. Uang itu cuman untuk pengobatannya saja dan sisanya itu nggak akan dikasih ke Agus. Itu sih isi-isi poin yang kalau memang terjadi perdamaian ya. Dari ribet. Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Kalau gue sih percaya sama Kak Novi ya. Kak Novi kalau mau diajak damai, dia dengan senang hati. Karena dia tuh pekerja sosial gengs. Kalau ada orang yang sakit pengen damai, terus Kak Novi nggak mau damai, itu nggak mungkin gitu. Jadi sekarang tuh yang nggak mau damai itu ya pihak Agus gitu. Itu jelas banget. Dari pihak Agus tuh kayaknya memang menyimpan dendam ya terhadap Novi. Makanya dia tuh senang banget kalau dari kuasa hukumnya ngajak ngelaporin Novi gitu. Dia seneng kalau Novi itu dilapor-laporin gitu. Ya memang masalah ini datangnya memang dari Agus sendiri gitu ya. Tapi dia sendiri yang nggak tahu diri. Nah ini guys, ada video dari pengacara Kak Novi yang membeberkan bukti-bukti yang akan menjerat si AL ya. Yang memvalidasi ini,
Jadi bukan hanya dari pernyataan dia di video. Iya. Jadi jangan hanya di situ. Saya rasa mungkin di luar belum pada tahu nih. Ini tulisannya jelas banget nih. Nah itu Novi serigala berbulu domba. Dia katakan di sini. Sebab PSK ngaku sebagai malaikat. Ini jelas banget ditulis di situ. Jelas kan? Jadi barang buktinya itu bukan hanya di video aja guys, tapi di komentar-komentar di YouTube dia itu juga. Kenapa dia tuh mau kabur ke Singapura? Ya karena dia tahu, wah dia sadar. Karena bukti-buktinya ternyata bukan hanya di video aja gitu loh. Kedua ada lagi nih, pengacara Novi satu persatu mundur teratur. Memberikan, melihat memberi kuasanya maling, PSK dan penjual bayi. Tuh, ini jelas gengs. Ini lebih keji lagi dari video yang diucapkan di video ya. Karena dia udah menuduh maling, PSK, penjual bayi. Oh ini udah keterlaluan gengs. Ini udah lebih dari cukup sih bukti-buktinya ya. Kalau menurut gue ini yang lebih sadis guys daripada yang di video itu. Ya nggak sih? Karena dia nulis di komentar itu nggak ada tanda tanya, menyebut nama lagi. Jelas di situ. Kena loh. Jual bayi, jual diri, semua Tuh. dijual. Kalau bisa termasuk uang donasi Agus. Ini resmi. Ada lagi. Wah, itu parah kali jual Beda. diri. Ini ada lagi nih. Mana perlu minta maaf sama perek berkedok petugas sosial. Wah ini kacau banget sih Jadi ya. ini hanya Udah kata-katanya udah nggak pantas lagi sebenarnya ya. Tuduhan-tuduhan itu udah keji banget sih. Dan ini udah diverifikasi guys. Real. Si AL sendiri yang menulis di akunnya sendiri, di akun YouTube-nya, di komentarnya gengs. Ini kacau banget sih. Jadi jelas bukti-buktinya bukan hanya di video ya gengs. Semua di video sebelumnya juga udah gua ungkapin juga, udah gua bongkar kemarin. Nah ini muncullah videonya menjelaskan dengan terang benderang gitu. Sekarang kita lihat gimana sih tanggapan saksi ahli pidana yang udah disiapkan Novi persoalan laporan Novi ke si AL ini ya. Si AL ini berpotensi masuk bui gengs ya. Jelas nih. Makanya dia tuh ketar-ketir dari kemarin keliling-keliling ke media membela diri ya kan. Habis itu beralasan ke Singapura untuk beberapa bulan cangkok ginjal. Aduh, ilmu lu tuh dari dulu gitu terus ya. Sampai Pak Mahfud MD aja hafal. Setiap mau diringkus ya kan, setiap bermasalah dengan hukum pasti mengelak alasannya sakit ya. Sekarang jelas dia mau kabur lagi ke Singapura ya, nggak seru nih. Apakah Novi seorang pelacur? Kalau dia sampaikan itu di muka publik, maka sebenarnya dia sedang menuduh saudara. Benar. Jadi niat dia itu bukan bertanya, gengs, tapi menggiring opini masyarakat gitu loh. Jadi masyarakat itu ya masyarakat awam ya mungkin nggak semuanya masyarakat tuh paham ya. Mungkin dari statement si AL ini terus menyimpulkan, wah apa iya ya si Novi ini kerjaannya sambil PL gitu kan. Statement-statement AL ini menggiring gitu loh. Bukannya bertanya. Melakukan prostitusi kan gitu, atau setidak-tidaknya dia bermaksud agar masyarakat berkesimpulan saudara Novi Ya adalah benar. prostitute girl kan gitu. Jadi konteks kalimat seperti itu tidak bisa dikatakan bahwa itu pertanyaan. Betul. Pernyataan yang menggiring gitu. Sehingga kemudian membuat orang berasosiasi tentang apa yang dinyatakan. Kita tunggu aja si AL yang penyakitan ini pakai baju oranye. Kita kawal, gengs. Karena udah keterlaluan gitu loh. Jadi jelas ya, saksi ahli pidana ini mengatakan kalau si AL ini sebenarnya bukan bertanya gitu. Pernyataan dia itu jadi ya bisa dibilang si AL ini memang tujuannya menggiring masyarakat untuk apa ya? Terbawa omongan dia itu. Kalau si Novi ini prostitusi lah segala macam lah. Oh, ini gak jelas sekali pokoknya. Nggak masuk akal yang dimasalahin. Bukan kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi si AL ini kan selalu berdalih kayak dia hanya pertanyaan. Kan di situ ada kata apakah gitu. Saksi ahli pidana ini mengatakan kalau yang dinyatakan oleh AL ini sudah mengarah ke pencemaran nama baik gitu kan. Karena kalau menurut gue dengan kata-kata dia yang udah kelewatan banget sih ya.
Kalau bertanya kan masih ada pertanyaan yang lebih pantas gitu loh. Lebih pantas dipublikasi ke masyarakat biar masyarakat tuh lebih teredukasi gitu kan. Kalau ucapan yang nggak pantas kayak gitu kan bukannya mengedukasi masyarakat, tapi malah apa ya, justru mencemarkan nama baik si Novi ini. Pertanyaan tuh banyak. Kenapa pertanyaannya harus yang menjatuhkan seperti itu gitu loh. Kenapa dia nggak bertanya apa uangnya didapat dari kripto atau main trading lah atau apa gitu kan. Yang lain kayak selain PL atau jual bayi, aduh harus gitu ya pertanyaannya sampai menjatuhkan seseorang. Carilah pertanyaan-pertanyaan lain kalau memang tujuannya bertanya uang dia tuh bisa sukses, bisa banyak uang tuh dari mana gitu kan. Ya memang tujuannya kan dia mengaku seperti itu pertanyaannya kan. Kok bisa si Novi ini sehebat itu, punya uang, bisa beli Alphard, duitnya dari mana gitu. Kok mengarah, dia memang dia bertanya apakah, tapi kan kenapa harus ke arah PL gitu loh. Kata-kata yang memang nggak pantas banget dipublikasi. Oke lah, tunggu aja nanti membela dirinya nanti di pengadilan aja ya, AL. lu nggak usah alasan-alasan lagi ya, pergi berapa bulan di sana nanti nggak balik-balik lo. Kenapa? Takut apa? Takut masuk bui. Nanti udah masuk bui lo alasan lagi mau cuci darah. Padahal lo katanya udah operasi tuh, udah ganti ginjal katanya kan. Tapi kok masih cuci darah. Dan kemarin gue lihat video-video si AL ini minta kalau si Novi ini harus minta maaf duluan lah. Kok gitu? Yang bikin masalah duluan tuh siapa? Kan Novi sudah jelas ketika semua sudah dipanggil oleh Kemensos, semuanya sepakat untuk berdamai dan dalam waktu dekat akan dikumpulkan ke semua pihak, dari para donatur ya, dari Densu, Novi, Agus, itu akan dikumpulkan dan di situ sudah mendekati perdamaian. Udah mendekati episode terakhir gitu. Lah tiba-tiba si AL ini menggebu-gebu ya, masih nyerang si Novi terus ya kan. Di kantor Kemensos juga masih sok jago gitu gengs, sampai menyerang pribadi Novi. Habis itu si Novi suruh minta maaf duluan. Lah siapa yang mulai duluan, siapa pula yang suruh minta maaf? Kalau soal minta maaf mah gampang aja kalau kan Novi. Dia tuh selalu memaafkan kalau tujuannya untuk perdamaian gitu loh. Jelas gitu. Jadi yang sebenarnya yang bikin masalah itu ya memang dari tim Agus sendiri gitu, yang memang memperibet masalah ini semakin kejilid dua ini. Nah ini ada juga video dari Pak Irjen Ricky Sitohang, dan dia menegaskan kalau laporan si AL ini sumir ya, kemungkinan tidak akan dinaikkan gitu. Jadi jelas ya gengs, karena di sini Pak Irjen juga mengaku dia tuh udah tahu semua, udah dapat bocoran lah ya kalau si laporan si AL ini nggak bakalan dinaikkan gitu. Ya tanggapan si kuasa hukum Kak Novi. Ditolak dan ada yang dicabut. Jadi yang sebenarnya saya membenarkan bahwa yang ditolaknya pasti karena unsurnya tidak terpenuhi. Ya kalau dari AL itu pasti ditolak laporannya. Novi sendiri ya kan. Gunanya apa untuk perdamaian kemarin? Jadi kalau memang Deddy Sumargo dengan FPI sudah berdamai, mereka juga harus berkasih damai ini. Lagi bukan melimpahkan kuasanya berpindah ke AL, ya kan? Mana ada orang mau berdamai limpahkan kuasanya ke orang lain untuk tanpa memperkeruh? Kacau itu namanya. Ya kocak, ya kan? Iya, bukannya mendamaikan ya kan?